Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Faqih dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, untuk pertama saya akan membacakan dulu sebuah hadis, yaitu Bunyal Islamu ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Ya, seperti yang telah kita dengar tadi ya, bahwasanya Bunyal Islamu ala khamsin, dasar-dasar atau pokok dasar Islam itu ada 5. Yang pertama bersyahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat melaksanakan haji, dan yang kelima saum di bulan Ramadan. Nah, yang akan saya bahas dalam ceramah kali ini, dalam video kali ini, yaitu poin keempat, yaitu melaksanakan haji atau tentang haji, yang mana bila kita kaitkan itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya. Jadi musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Itu yang ada dalam arti. Menurut tafsir At-Tabari, musim haji yang dimaksud di sini yaitu ada 3 bulan, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Imam Syafi'i juga menggunakan atau menetapkan bahwasanya haji itu memang di 3 bulan itu tadi. Tapi imam-imam yang lain seperti Imam Hambal, Imam Maliki, dan Imam Hanafi memperbolehkan bahwasanya haji itu tidak apa-apa walaupun tidak di bulan-bulan yang 3 tadi. Tapi kalau Imam Syafi'i itu haji seperti yang dikatakan dalam ayat ini, yaitu haji itu ada di bulan-bulan yang dimaklumi, yaitu 3 bulan yang tadi. Ya, dimaklumi sini yaitu yang biasa orang Arab itu pasti tahu gitu. Haji itu pasti ada di bulan itu. Jadi dia menggunakan dalil ini Imam Syafi'i itu yang 3 bulan tadi. Adapun kalau Imam Syafi'i di luar 3 bulan itu masuknya bukan haji tapi umroh. Nah, begitu. Lalu selanjutnya faman farada fihinnal hajj. Jadi ketika kamu telah melaksanakan haji, fala rafasa, maka janganlah kamu berbuat rafats. Rafats itu apa sih? Rafats itu perbuatan atau perkataan yang kasar yang tidak seharusnya dipakai gitu dalam haji. Ya, bukannya tidak boleh dipakai dalam haji, sebenarnya tidak boleh dipakai pun dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saya di sini lebih ditekankan lagi gitu untuk tidak dipakai ketika haji. Lalu wala fusuk, berbuat fasik, itu tidak boleh dalam haji. Lalu wala jidal fil hajj. Jidal artinya perdebatan. Nah, perdebatan yang tidak diperbolehkan di sini yaitu perdebatan yang bisa mengundang perkelahian atau keributan. Adapun perdebatan yang seperti untuk membela kebenaran atau membela agama Islam itu diperbolehkan di sini. Jadi yang tidak diperbolehkan hanya perdebatan yang mengundang keributan saja. Selanjutnya, wama taf'alu min khairi ya'lamullah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya.
Nah, di sini jelas ya. Jadi Allah itu akan menghitung kebaikan sekecil apapun gitu sama hambanya. Jadi Allah nggak akan melewatkan itu kebaikan, walaupun misalnya kebaikan itu hanya sebesar biji zarah, Allah tetap menghitungnya. Karena Allah itu maha pemurah gitu, maha pengasih. Seperti ada kisah kan di zaman dahulu, mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar kisah ini. Itu ketika zaman dahulu ada seorang pelacur yang, wah, udah ibaratnya namanya pelacur ya banyak dosanya gitu. Eh, Pokoknya udah sering banget berbuat dosa sampai udah kalau kita lihat tuh udah pasti dia tuh pasti bakal masuk neraka. Tapi dia malah masuk surga. Kenapa tuh? Nah, jadi si pelacur itu ketika sedang di jalan, dia melihat anjing yang kehausan dan dia memberi minum anjing itu. Dan ketika mati, dia masuk surga. Nah, bisa dilihat dari sini Allah itu selalu menghitung kebaikan sekecil apapun gitu, nggak peduli kebaikannya sekecil apapun, Allah pasti menghitungnya. Lihat, dari kebaikan yang sekecil itu dia bisa masuk surga. Nah, begitu pula sebaliknya, kejahatan atau keburukan sekecil apapun itu pasti juga ada pertimbangannya, ada balasannya. Jadi jangan sekali-kali meremehkan teman-teman ya, jangan sekali-kali teman-teman itu meremehkan perbuatan buruk gitu, sekecil apapun, karena itu bisa saja suatu saat perbuatan buruk yang kecil itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka gitu. Nauzubillahi min dzalik, kan jangan sampai gitu. Makanya kita itu harus sering berbuat baik, nggak apa-apa walaupun kecil-kecilan. Karena Allah itu selalu menghitungnya, Allah selalu mengetahuinya gitu. Walaupun itu sekecil apapun. Selanjutnya, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, di sini tuh maksud dari ayat ini ya, maksud dari di sini, ketika kita melaksanakan haji, kita tuh harus siap dalam segala kemungkinan. Karena bisa saja ketika kita sedang melaksanakan haji, kita meninggal ya. Nah, bekal yang paling baik gitu ketika kita meninggal itu bukan harta atau apapun itu ya, atau apalah, tapi takwa itulah bekal yang paling baik ketika kita menghadapi kematian. Makanya di sini sungguh gitu, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Nah, itu maksud dari ayat ini tuh. Dan selanjutnya, wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Nah, penjelasan dari ayat ini juga, jadi yang bisa bertakwa itu cuman orang-orang yang berakal. Kenapa? Karena yang dimaksud orang-orang berakal ini ya orang-orang yang hanya bisa yang orang-orang yang fokus gitu kepada Allah. Jadi maksud orang-orang yang tidak berakal pun jadi kayak orang-orang yang sedang jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Nah, ketika kita jatuh cinta, kita itu akan lupa gitu. Akal kita tuh hilang gitu. Kita nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, begitu. Atau bisa juga ketika kita sedang mengejar harta ya. Nah, kita itu ketika kita benar-benar mengejar harta dan lupa sama Allah, kita nggak bakal bisa membedakan mana cari harta yang halal, mana cari harta yang haram. Makanya di sini sebaik-baiknya orang yang makanya di sini maaf ya, tadi salah. Makanya di sini tuh bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Kenapa bertakwa itu ditunjukkan kepada orang-orang yang berakal? Karena cuma orang-orang yang berakal yang bisa bertakwa kepada Allah. Makanya para nabi itu orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah karena mereka tuh punya akal yang bagus gitu. Selalu ingin dekat kepada Allah mereka tuh. Jadi mereka adalah contoh yang benar-benar untuk bertakwa kepada Allah. Ya, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah dan kesalahan murni datangnya dari saya. Saya Muhammad Abdullah Fakih, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.